Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, beliau mentakhrij tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Israil hamala silah ala atikihi fi sabilillah alfasyahr. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan dzukira li Rasulillah, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seorang laki-laki dari Bani Israel yang hamalas silah, dia sering membawa pedang, ala atihi, di atas pundaknya. Fisabilillah artinya dia senantiasa berjuang di jalan Allah, alfasyahr, selama 1000 bulan lamanya. Terus. Jadi ini kisah terkenal. Ini pemuda yang kuat, yang luar biasa begitu, yang diperkirakan beliau hidup di zaman antara Nabi Musa sampai Nabi Daud, yang dikenal dengan Syam'un, atau di kitab Taurat disebut Samson. Nah, ketika Rasul Muhammad SAW mendengar kemuliaan orang ini, jihadnya, mujahadahnya, kemuliaannya, fa'ajiba Rasulullah, maka Rasulullah pun takjub akan kemuliaan orang ini. Nah, ketika beliau takjub itulah tamanna dzalik li ummati, beliau terkenang, berangan-angan akan umatnya. Faqal, sambil beliau berucap, berdoa, ya Rabb, ja'alta ummati aksarul umam a'maron wa aqallaha a'malan. Ya Allah, Engkau jadikan umatku adalah orang-orang yang paling sedikit usianya, paling pendek, dan paling sedikit amalnya. Subhanallah. Maka dengan doa Rasul Muhammad itu, fa'atahullahu ta'ala Lailatul Qadar, Allah pun memberikan kepada Rasulullah malam Lailatul Qadar, malam yang khairun min alfi syahr, jauh lebih baik daripada 1000 bulan, yang artinya adalah masa di mana pemuda itu dari Israeli membawa pedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inilah kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah kekuatan cinta Rasulullah kepada kita umatnya, yang beliau tidak ingin kalah umatnya daripada umat-umat Nabi yang lain. Beliau ingin kita menjadi umat terdepan. Beliau ingin kita menjadi umat yang terbanyak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Maka seyogianya kita harus menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin, untuk tidak membuat kecewa baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Sayyidah Fatimah bertanya, wahai ayahanda, ma yasna ad-du'afa, apa yang akan diperbuat bagi orang yang du'afa, yang sakit, yang udur, minar rijal wan nisa, dari kalangan laki-laki dan perempuan. Artinya mimman la yaqdiruna 'alal qiyam, yang mereka tidak mampu untuk i'tikaf di masjid, untuk melakukan ibadah di malam-malam akhir Ramadan, atau untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Maka Rasulullah menjawab, jangan tinggalkan wasaid. Artinya tidak apa-apa, pakai bantalnya.
silakan bersandar kepada bantal, kata Rasulullah. Fayattaqiuna 'alaiha wa yaq'uduna sa'ah. Tapi setelah itu ya duduk pada malam itu. Tapi yang jelas wa yad'una Allah azza wa jalla, terus jangan pernah berhenti doa kepada Allah, kata Rasulullah. Maka itu menjadi kemuliaan baginya yang ahabba ilayya min qiyami ummati jami'an. Lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada orang yang bangun malam selama Ramadan, asalkan dia tidak lupa kepada Allah. Demikian Rasul Muhammad SAW memberikan jawaban kepada putri tercintanya Fatimatu Zahra. Dari pentingnya kita berdoa, dari pentingnya kita mohon kepada Allah, sampai Rasul mengatakan jangan pernah tinggalkan dalam keadaan bagaimanapun untuk kita bermunajat kepada Allah, terutama di saat-saat yang sangat mulia. Maka marilah jangan kecewakan Nabi Muhammad SAW. Banyaklah berdoa, banyaklah bermunajat kepada Allah ketika kita buka puasa terutama. Atau setiap saat jangan lupa, terutama di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Sebelum Ramadan melambaikan tangannya, meninggalkan kita semua, marilah kita sisakan kenangan yang terindah bersama Ramadan tahun ini. Karena kita tidak tahu apakah kita mendapatkan kesempatan kembali untuk menikmati Ramadan yang akan datang. Semoga senantiasa kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat barokah Nabi Muhammad SAW, dan kita kelak juga bisa diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat Rasulullah. Mata kita yang banyak maksiat, yang banyak dosa ini diizinkan oleh Allah untuk bisa menyaksikan manusia terindah, termulia, yang begitu besar perjuangan dan pengorbanannya untuk kita. Telinga ini bisa mendengar suara indah Rasulullah. Tangan ini bisa mencium, bisa bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang kelak berada di belakang rombongan Nabi Muhammad SAW ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah.